dari Jalan Mongisi di 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Kembali saya Ki Banwasmoro bersama Anda dalam mistis dan misteri. Jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, Anda pasti pernah mendengar mengenai bercinta dengan demit, bercinta dengan setan, dan tentunya bercinta dengan gendruwo dan lain sebagainya. Hal ini pernah kita dengar di masyarakat luas. Cerita-cerita mistis dan cerita horor yang berkembang. Hal ini pun tidak bisa dipungkiri. Benar atau tidaknya, tentunya itu adalah mereka yang melakukannya. Jin, salah satu ciptaan Tuhan, juga memiliki rasa cinta seperti layaknya manusia. Bahkan di antara mereka ada yang menyukai manusia. Dan ternyata ada tanda-tanda wanita dicintai oleh jin jantan. Benarkah itu? Dan apa sajakah tanda-tandanya? Berikut adalah tanda seorang wanita dicintai oleh jin jantan. Yang pertama, wanita sering bermimpi didatangi oleh seorang lelaki. Wanita yang dicintai oleh jin biasanya sering bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki. Lelaki dalam mimpinya merupakan sosok yang dikenalnya seperti teman, atau juga bisa seseorang yang tidak dikenal. Sosok laki-laki dalam mimpi itu terlihat lebih tampan dan menarik. Dalam mimpi itu seorang wanita mungkin hanya berpandangan saja atau sekedar berkenalan dengan sosok lelaki itu. Namun ada juga yang sampai bercinta dengannya. Jika jin jantan menyukainya, maka seorang wanita akan selalu didatangi dalam mimpi oleh seorang laki-laki sejak dirinya masih kecil, dan wanita yang mengalami hal ini sangat susah untuk melepaskan diri dari jin itu karena cintanya sangat dalam. Yang kedua, didatangi sosok makhluk yang ganjil. Wanita yang dicintai jin biasanya didatangi oleh sosok makhluk ganjil, orang yang tidak dikenal atau bahkan sosok yang mirip dengan suaminya. Kedatangan makhluk ini dapat terjadi ketika seorang wanita dalam keadaan terjaga, sadar, dan juga bisa dalam keadaan tidak sadar. Sosok makhluk ini sangat menarik dan memukau sehingga tak jarang banyak wanita yang tergoda dan bahkan telah melakukan hubungan intim dengannya. Yang ketiga, ada sesuatu yang bergerak di bagian kemaluan. Salah satu tanda seorang wanita dicintai oleh jin yaitu di bagian kemaluannya, seperti ada sesuatu yang bergerak hingga menimbulkan rasa gatal dan bahkan birahi yang sangat besar. Hal inilah yang menyebabkan seseorang suka melakukan seks bebas karena nafsunya yang tiba-tiba tinggi. Yang keempat, mudah jatuh cinta kepada setiap lelaki. Tanda jin jatuh cinta pada kita selanjutnya yaitu kita akan mudah jatuh cinta kepada setiap lelaki yang dijumpai meskipun kita telah memiliki suami. Hal ini dapat mengakibatkan seorang wanita melakukan kecurangan atau berselingkuh dengan pria lainnya. Yang kelima, ada sesuatu yang bergerak di atas tubuh. Jika seorang wanita pernah merasakan ada sesuatu atau benda yang bergerak di atas tubuhnya, berarti wanita itu telah dicintai oleh jin. Itulah tanda-tanda wanita yang disukai oleh jin atau setan.
Ada beberapa weton wanita yang paling mengerikan karena paling diincar genderuwo, yang menyebabkan genderuwo mengincar dan menyukai wanita berkaitan erat dengan aura yang dimiliki dan dipancarkan oleh weton-weton wanita itu. Genderuwo tidaklah melihat tampilan fisik dari wanita yang menjadi incarannya, melainkan melihat dari auranya. Genderuwo sangat tertarik dengan wanita yang mempunyai dan memancarkan aura berwarna merah. Ciri-ciri yang paling umum adalah sering sekali bermimpi dikunjungi oleh seorang pria hingga berhubungan badan. Biasanya sosok pria dalam mimpinya itu mirip dengan orang yang dikenal. Ciri lainnya adalah biasanya memiliki emosi yang tidak stabil, sering melamun dan malas melakukan berbagai hal. Ini merupakan energi negatif yang ditularkan genderuwo supaya si wanita yang dicintainya ini kembali tidur dan bermimpi bercinta dengannya. Wanita yang diincar genderuwo akan merasakan kurang menyukai pria. Semua diakibatkan karena wanita ini sering disetubui genderuwo dalam mimpi dan sudah merasa puas di dunia mimpi. Inilah 10 weton wanita yang paling diincar oleh genderuwo. Yang pertama, Minggu Pon. Minggu Pon jumlah neptunya 12. Weton ini berada di bawah pengaruh lintang Patrem. Minggu Pon selalu ingin terlihat baik di depan semua orang. Pemilik weton ini adalah orang yang amanah, namun terkadang masih suka memamerkan kemampuannya baik secara intelektual maupun materi. Pada dasarnya weton ini merupakan tipe orang yang mudah iba pada orang lain, terutama kepada mereka yang sedang mendapat musibah atau kesusahan. Namun disebutkan pula bahwa weton ini mempunyai pribadi yang sensitif, sehingga mudah tersinggung dan terbawa emosi. Dengan demikian aura yang dipancarkan weton Minggu Pon ini berwarna semu kemerahan yang dapat menjadi daya tarik bagi genderuwo untuk datang. Yang kedua, Minggu Kliwon. Weton Minggu Kliwon jumlah neptunya 13 dan berada di bawah naungan lintang Lawean. Sebenarnya wanita Minggu Kliwon adalah orang yang tertutup, lebih banyak diam. Karena sikapnya yang mengayomi dan tak mau usil, dan banyak orang yang senang berteman dengannya. Wanita ini mudah percaya pada orang yang baru dikenalnya, sehingga sering kena tipu. Namun mereka sekaligus ambisius, bahkan bisa tega bila tersakiti, juga terkesan boros karena terlalu dermawan. Wanita Minggu Kliwon juga pandai bersandiwara. Mereka bisa menjadi orang yang sulit ditebak, namun juga mudah tersinggung sehingga seringkali nampak emosian. Itulah sebabnya wanita ini beraura merah dan menjadi incaran genderuwo. Yang ketiga, Senen Wage. Weton Senen Wage jumlah neptunya 8 dan berada di bawah naungan lintang Lembu. Wanita Senen Wage adalah perencana yang ulung. Mereka akan menimbang segala hal sebelum melakukan tindakan, sehingga jarang mendapati situasi di luar apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Wanita ini juga sangat tenang dalam menghadapi segala sesuatunya. Ilmu komunikasinya mampu meyakinkan orang bahwa apa yang disampaikannya adalah suatu kebenaran. Namun dengan pengaruh lintang Lembu atau banteng tersebut juga turut menjadikan wanita ini pemarah. Marahnya bahkan akan sangat besar dan sulit tereda, persis seperti lambang bintangnya. Sifat itulah yang menjadi daya tarik bagi genderuwo untuk mendekati, apalagi wanita tersebut tidak suka beribadah. Yang keempat, Senen Pahing. Weton Senen Pahing mempunyai jumlah neptu 13 dan berada di bawah naungan lintang Kukus. Wanita Senen Pahing selalu menyampaikan pendapat dengan tegas dan pemikirannya sulit dipengaruhi orang lain jika tidak menemukan alasan yang kuat. Wanita ini juga mudah tersentuh hatinya. Dirinya mudah iba, punya sifat jujur dan memiliki cita-cita yang tinggi.
Selain itu juga seorang pekerja keras dan tidak suka menghamburkan uang. Namun selain mudah iba, dia juga sekaligus orang yang sensitif sehingga mudah tersinggung dan acap kali mudah marah. Itulah sebabnya wanita weton Senen Pahing harus berhati-hati dengan emosinya karena dia memiliki aura merah yang dapat mendatangkan genderuwo. Yang kelima, Senen Kliwon. Weton Senen Kliwon mempunyai neptu 12. Weton ini berada di bawah lintang Pedati Puyung. Wanita Senen Kliwon adalah pribadi yang suka menolong orang, terutama fakir miskin dan orang yang terkena musibah. Mereka mendapat simpati dari banyak orang karena sikapnya yang welas asih. Wanita dengan weton ini juga merupakan tipe wanita yang selalu mengutamakan keluarganya. Tidak peduli apapun yang terjadi, baginya keluarga adalah nomor satu. Hanya saja wanita Senen Kliwon ini memiliki sifat pecemburu, sensitif, mudah tersinggung dan butuh waktu untuk menenangkan diri ketika emosinya sudah meledak. Meskipun juga bersifat pemaaf, tetap saja dia juga mempunyai aura merah kesukaan genderuwo. Yang keenam, Selasa Legi. Weton Selasa Legi jumlah neptunya 8 dan bernaung pada lintang kuda. Wanita Selasa Legi adalah tipe orang yang giat berusaha, bercita-cita tinggi dan suka mempelajari hal-hal baru sebagai wawasan tambahan. Meskipun dirinya seorang wanita, dia memiliki keinginan dan nafsu yang besar untuk berkuasa. Kepribadiannya juga kuat, tidak suka dihalangi orang lain dan bahkan tidak akan mengalah meskipun akan membuat orang lain sakit hati. Wanita Selasa Legi ini auranya merahnya sangat kuat karena selain emosional tinggi, orangnya juga keras kepala, cemburuan dan berani kepada siapapun juga. Hal inilah adalah seperti makanan bagi genderuwo untuk datang dan menikmatinya. Yang ketujuh, Rabu Pahing. Weton Rabu Pahing mempunyai jumlah neptu 16 dan bernaung pada lintang Gajah Mina. Wanita Rabu Pahing suka mempertimbangkan segala sesuatu secara matang sebelum bertindak. Orangnya selalu waspada dan tidak suka ikut campur urusan orang lain. Wanita weton ini cenderung kurang percaya diri serta mempunyai ego yang tinggi. Meskipun begitu, wanita Rabu Pahing diramalkan oleh primbon Jawa mampu hidup bahagia. Wanita Rabu Pahing juga mempunyai aura merah yang kuat yang dapat menjadi incaran genderuwo. Karena dirinya sering mengumbar marah, cenderung iri hati dan menuruti hawa nafsu. Yang kedelapan, Kamis Wagi. Weton Kamis Wagi mempunyai jumlah neptu 12. Weton ini berada di bawah lintang Kumbo. Wanita Kamis Wagi berpegang teguh pada aturan dan norma yang berlaku. Mereka berhati-hati dalam mewujudkan impiannya sehingga sering tercapai dengan baik. Wanita ini tipe orang yang cerdas. Mereka cenderung lebih suka memilih jalannya sendiri tanpa memperhatikan nasihat dari orang lain. Pribadinya mempesona karena sopan dan baik pergaulannya. Namun di balik semua itu, wanita Kamis Wagi juga merupakan sosok yang mudah sekali tersinggung. Wataknya juga pendendam. Oleh karena itulah auranya juga berwarna merah dan disenangi genderuwo. Yang kesembilan, Sabtu Legi. Weton Sabtu Legi mempunyai jumlah neptu 14 dan bernaung pada lintang Begong. Wanita Sabtu Legi meski cara bicaranya terkesan tegas dan tajam, namun dirinya mampu menghargai orang lain. Pemilik weton ini juga pandai dalam menyimpan rahasia serta pandai memikat orang lain. Wanita ini juga mempunyai pengaruh dan wibawa besar, berjiwa kesatria, mengerti tata susila, sehingga disegani oleh orang-orang di lingkungannya. Dengan jumlah neptunya yang terbilang besar membuat wanita ini tidak suka diatur, bahkan cenderung gampang marah dan suka mencampuri urusan orang.
Oleh karena itulah wanita Sabtu Legi harus pandai mengontrol emosinya agar aura merah yang dipancarkan dirinya dapat teredam dan menjauhkannya dari incaran genderuwo. Yang ke-10, weton Sabtu Wage. Weton Sabtu Wage mempunyai jumlah neptu 13. Weton ini sekaligus bernaung pada lintang puwuh Atarung. Wanita kelahiran Sabtu Wage adalah sosok terampil dalam mengatur rumah tangganya agar tetap berjalan dengan tenang. Dirinya senang pada kemewahan sekaligus tidak gentar bila bertemu dengan kegagalan. Wanita ini jiwanya hemat, tidak suka hura-hura dan mandiri. Mereka tidak mau menyusahkan orang lain dan justru bisa menjadi tempat perlindungan serta meminta pertolongan bagi teman atau orang di sekitarnya. Namun siapa sangka wanita ini mudah tersulut emosinya dan menyukai pertikaian. Wataknya juga cemburuan dan suka membantah, sehingga membuatnya memiliki aura merah kesukaan genderuwo. Itulah 10 weton wanita yang paling mengerikan karena mempunyai aura merah dan paling diincar oleh genderuwo. Bagi para wanita pemilik 10 weton itu hendaklah belajar mengendalikan emosi, kurangi sifat pemarah serta bentengi diri dengan doa dan ibadah. Selalu berhati-hati dalam membawa dan menjaga diri terutama pada saat datang bulan yang diyakini saat itu adalah saat spiritual wanita menjadi lemah dan rawan dengan gangguan gaib. Salam Jimatres. Salam satu misteri. Au. Baik, para jimater-jimaters dimanapun Anda berada, saat ini saya akan mencoba untuk berjelajah misteri di makam istri Prabu Anglingdarma, yaitu Dewi Setyowati. Dan konon di makam ini juga ada makamnya Anglingdarma itu ya. Ini kita dari Surabaya, ini berada di kawasan Kecamatan Burno, Jalan Burno Bojonegoro. Dan kita akan nanti menuju ke salah satu makom yang diyakini adalah makom Anglingdarma dan makom Dewi Setyowati, juga makom istri Anglingdarma Dewi Amborowati, putri dari Bupati Bojonegoro ya. Dan kita lihat pohon rindang sekali di jalan sini, dan tentunya melihat atau mendengar cerita yang berkembang kalau makam Anglingdarma berada di Burno ini disangsikan juga ya. Namun ini adalah kearifan lokal dan kita menghormati kearifan lokal dan kepercayaan warga setempat tentunya. Saya masih perjalanan ini, para jimater-jimaters dimanapun Anda berada, masih perjalanan ini untuk menuju makom. Dan tentunya juga saya sempat kebablasan ya, harus putar atau balik arah. Nah ini kita akan masuk ke Gapura, Dusun Krakas ya, Seraturejo, Patilasan, Botobang. Nah di depan itu terlihat pohon rindang sekali. Itu adalah letak dari makam Dewi Setyowati dan Prabu Anglingdarma. Kita tahu bahwasanya cerita yang berkembang Dewi Setyowati ini melakukan pati obong karena kekekahan dari Prabu Anglingdarma tidak memberitahu ilmu aji gineng yang bisa mendengarkan pembicaraan hewan ya. Nah inilah tampak kita lihat di bawah pepohonan rindang ini ada 2 makam ya. Diyakini makam ini adalah makam Dewi Setyowati, kemudian makamnya Anglingdarma, katanya juru kunci begitu. Namun kalau kita mendengar dan membaca beberapa referensi mengenai Anglingdarma, ini tentunya kita menyaksikan ya dengan keberadaan makam Anglingdarma di sini. Dan Anglingdarma sendiri masih zaman Kahindon atau beragama Hindu Buddha. Jadi nek wong Jonegoro ngarane mokal kalau dimakamkan gitu. Namun ini kearifan lokal ya, kepercayaan dari warga setempat, kita wajib menghormati gitu ya, untuk menjaga kelestarian leluhur-leluhur kita. Ini 2 makam yang Anda lihat
Ini ada 2 makam, dan ini ada tulisan yang Anda bisa baca mengenai makam Dewi Setiawati di kawasan Bauruno Bojonegoro. Nah, para jimaters dimanapun Anda berada, orang Bojonegoro pasti sudah paham mengenai cerita rakyat atau legenda Angkling Darmo, karena Angkling Darmo belum bisa dikatakan sejarah karena bukti otentik atau bukti fisik ya ini belum bisa ditemukan. Jadi namun masyarakat Bojonegoro tentunya percaya dengan keberadaan Angkling Darmo berada di Bojonegoro, yang setelah menikah dengan Dewi Setiawati kemudian Pati Obong, beliau mengembara kemudian dijadikan burung belibis atau meliwis putih ya, karena dikutuk oleh bisa dikatakan adalah jin-jin ya, itu atau buto ya. Kemudian burung tersebut berada di Bojonegoro ya, dan diramut oleh salah satu bekel ya atau Joko Buduk gitu ya. Dan kemudian Bupati Bojonegoro melakukan sayembara mengenai Bermono Bermane Kembar. Dan tentunya juga yang bisa mengalahkan atau bisa memenangkan sayembara adalah Joko Buduk itu sendiri. Dan ini kemudian burung meliwis ini diambil oleh Dewi Amborowati. Tanpa disengaja kalau malam hari belibis tersebut berubah menjadi seorang laki-laki tampan, yaitu Prabu Angkling Darmo. Dikatakannya bahwasanya Amborowati kemudian hamil dan tidak tahu siapa laki-laki yang menghamilinya. Itu ya. Kemudian Patih Badik Madrim yang menyamar bisa tahu siapa yang menghamili Dewi Amborowati, kemudian bertarung dan menjadikan Beliwis Putih menjadi kembali ke asalnya, yaitu Prabu Angkling Darmo. Nah, para jimaters dimanapun Anda berada, saya akan coba berbincang dengan salah satu juru kunci. Walaupun beliau tidak bisa bercerita secara gamblang mengenai makam yang berada di sini, ini tentunya bisa menambah referensi kita mengenai cerita atau legenda Angkling Darmo itu sendiri. Ya, saya akan coba menemui beliau yang berada di makam Setiawati, kemudian di makam Amborowati, garwo atau istri dari Prabu Angkling Darmo asli dari Bojonegoro, Dewi Amborowati, yaitu putri Darmo Seso ya, Darmo Waseso, Bupati Bojonegoro waktu itu. Nah, ini tentunya saya akan berbincang dengan beliau untuk lebih tahu, walaupun dia tidak bisa cerita, beliau tidak bisa menceritakan secara detail tentang keberadaan makom ini yang berada di kawasan Bauruno, yang mana beliau mengatakan bahwasanya ini makam Setiawati juga makam Prabu Angkling Darmo, dan ada sisi mistis dan misterinya. Katanya ada emas ya, emas begitu banyak sekali di sini, harta karun gitu ya. Kemudian juga beliau pernah didatangi sosok ular besar, kemudian sosok hewan tokek. Nah, lebih jelasnya inilah bincang-bincang saya dengan sang juru kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jimater semua, saat ini saya berada di makom Setiawati, dan konon juga makomnya Prabu Angkling Darmo. Nah, saya akan berziarah dulu, nanti akan coba menelisik, dan lebih jelasnya saya bersama juru kunci nanti untuk bincang-bincang mengenai makom ini ya. Saya berziarah dulu para jimater semua.
kita coba berjalan untuk menuju makom Ambarowati, garwa Prabu Angling Darmo saking Bojonegoro. Hari ini saya bersama juru kunci beliau, Mbah sinten Mbah namanya? Mbah Mulyono. Mbah niki teng wingking jenengan niki napa leres petekipun Ambarowati Prabu garwa Prabu Angling Darmo? Nggih. Napa leres nggih? Nggih. Ngertos sejarahnya Mbah kok dateng mriki pripun saged dateng mriki? Kula. Niki lho Ambarowatine niki lho. Kula. Peteke niki lho kok saged dateng mriki? Oh. Yen kok. Nggih. Nang teng Pak Guru Duke seneng kok. Nggih. Niki rame Mbah. Rame kok. Dinten apa tiyang nyepi teng mriki? Nggih. Jemaah lagi. Jemah Legi. Nggih niku kok ngisore Barongan Mbah ya? Nggih. Oh iya. Ini adalah tanda makom dari Dewi Ambarowati. Dewi Ambarowati itu adalah garwa Prabu Angling Darmo asli dari Bojonegoro. Kalau ini betul-betul menandakan Hindu Buddha Pak nggih. Agami Hindu Buddha. Ini. Matri-matri semua, saya hari ini sudah bersama Mbah Mulyono. Beliau adalah yang ngopeni area makam ini, yaitu makam Dewi Setiawati, juga tadi Dewi Ambarowati, dan konon ini ada dua makam. Makam yang satu adalah makamnya Prabu Angling Darmo. Namun kalau meniti sejarah itu pasti Anda sudah bisa mengatakan bahwa itu keliru. Namun ini adalah kearifan lokal, keyakinan dari warga masyarakat sini, oke-oke sajalah. Nah, para jimatri-jimatri semua, nanti saya akan coba menceritakan sejarah Dewi Setiawati Angling Darmo di video ini. Namun saat ini saya sudah bersama Mbah Purnomo. Beliau adalah juru kunci ya. Mbah Purnomo, nggih Pak nggih. Alhamdulillah kula saged pagi jenengan. Nggih. Heeh, tepangaken kula Ki Banu Asmara. Oh, iya. Nah, Mbah, niki leres makome Angling Darmo kali Dewi Setiawati. Nggih. Oh, nggih. Kathah ingkang ziarah mriki, Mbah? Kathah. Kathah. Yang tepi-tepi. Yang tepi-tepi. Lanang wedok. Oh, lah biasane nek ngriki ngoten niku matur kalian jenengan badhe nyuwun napa ngoten mboten, Mbah? Boten. Itu mboten. Mboten ngriku. Oh, ngoten. Beto dupa ngoten nggih. Nah, selama niki, Mbah, jenengan mengku niki, Mbah, kula tangkleti, Mbah. Napa nate apa pernah niku jenengan diketoni bangsa-bangsa gaib ngoten, Mbah? Gaib napa? Mati. Bangsa-bangsa gaib napa nate dipun ketoki napa Mbah teng mriki? Lah nggih niku Ula. Dadi ula gedhe ngoten. Nggih. Dene duwike niku Duwike teng pundi? Kantelan. Iki pojokan. Duwike teng mriku. Duit wujud napa, Mbah? Duit Wis wujud duwike niku ngaronan. nggih ngarongan. Duwik. Lah mboten jenengan pendet. Mboten purun kula. Ana di Batur kok. Oh, niki tumbal. Wedi wae nggih. Oh, ngoten. Kula mestri wedi. Oh, jenengan berarti nate diketoki Nggih. ula. Nggih. Saliyane ula, Mbah? Nggih. Saliyane ula napa? Lah iki tekek niku. Tekek. Nggih. Yo gedhe, Mbah, tekek. Wedi. Lah mboten Mboten. ngomong mboten, Mbah niki? Mboten. Meneng mawon. Meneng mawon. Nggih. Nggih. Dados niki
miturut warga ngriki niki makomipun Angkling Darmo kalih Setyowati. Nggih. Wonten hall, wonten manganane, Mbah? Wonten. Mangan. Wonten nggih. Nyadran to. Nggih nyadran. Nyadran niki pasang taruh. Alah, boten ukuran ambeng. Nggih nek badhe ngerti ngat lagi. Nggih. Terus ngampung ngat lagi. Ngampun niku makome sinten? Nggih, iki tunggal danyange tunggal. Oh, ngoten. Nggih. Mengenai makam ini, apakah memang betul ini makam Dewi Setyowati atau juga Prabu Angkling Darmo? Katanya kan ada dua nih makamnya, jaler estri lanang wedok atau laki-laki dan perempuan. Konon katanya warga sini menurut Mbah Purnomo adalah makom Angkling Darmo dan makom Dewi Setyowati. Nah, benar tidaknya itu monggo, oke? Namun kalau nitik dari sejarah memang itu ada kekeliruan besar. Namun ini adalah kearifan lokal, kita seharusnya menghargai mereka semua. Terima kasih, ikuti perjalanan saya selanjutnya. Matur suwun.